Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan terutama lagi secara rohani juga. Dan dimanapun Anda berada, saya Dr. Steven Ansen Liao pada malam ini mengajak Anda untuk bersama-sama dengan saya membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita kembali berkumpul bersama dalam acara Mutiara Kebenaran. Dalam acara ini kita akan mempelajari bagian-bagian firman Tuhan terutama dalam Perjanjian Lama. Jadi kita akan pelajari Perjanjian Lama secara sistematis, kitab per kitab, pasal per pasal. Dan kita akan mulai dari kitab Kejadian, kita akan terus sampai kepada kitab yang Maleakhi. Saat ini kita berada dalam kitab Keluaran. Walaupun kita akan mempelajari bagian-bagian firman Tuhan di Perjanjian Lama, tetapi saya harap Anda jangan berpikir bahwa kita mengkotak-kotakan Alkitab. Sama sekali tidak, kita akan membahas kebenaran dalam perikop-perikop tertentu, dan kita akan ikut mempelajari segala sesuatu yang relevan berhubungan dengan perikop itu di seluruh bagian firman Tuhan lainnya. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk bersiap-siap juga membuka Alkitab Anda bersama dengan saya. Saya harap sambil Anda mendengarkan radio ini atau program ini, Anda bersiap-siap dengan sebuah Alkitab juga. Tentu kalau Anda sedang menyetir, ya mungkin Anda hanya mendengarkan saja. Tapi kalau Anda ada di rumah atau di suatu tempat di mana Anda bisa duduk membuka Alkitab, mempelajarinya bersama, maka saya anjurkan Anda untuk mengambil dan membuka Alkitab Anda pada saat ini. Baik, kita akan segera masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17, saudara. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami serahkan waktu yang akan kami miliki saat ini, waktu yang adalah juga kasih karunia-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu ya Tuhan, baik dari keselamatan yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, sampai kepada segala berkat materi fisik yang kami miliki, kehidupan kami, terutama juga waktu dan kesempatan malam ini dan firman-Mu untuk kami pelajari, untuk membimbing kami dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menghargai kebenaran firman-Mu bagaikan mutiara yang tak ternilai. Dan Roh-Mu lah yang kiranya membeberkan, membukakan bagi kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kami minta tolong dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat orang-orang percaya, kami berdoa. Amin. Kita buka Keluaran pasalnya yang ke-17, saudara. Keluaran pasal yang ke-17, kita akan lihat ayat 1 hingga ayat 7 terlebih dahulu. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 saya bacakan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian silakan menyimak dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamanya tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan di sini episode lanjutan lagi dari perjalanan orang Israel di padang gurun. Dan seperti yang sudah kita bahas dalam pasal-pasal selanjutnya,
berbagai kejadian-kejadian yang menimpa orang Israel di padang gurun sungguh merupakan sumber pelajaran rohani yang berharga bagi kita. Bahkan kalau kita lihat seluruh perjalanan orang Israel di padang gurun bisa kita lihat sebagai suatu gambaran dari perjalanan orang atau manusia di dunia ini, saudara. Memang orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, dan dengan demikian orang Israel bisa kita anggap sebagai orang-orang percaya yang sedang melewati padang gurun dunia ini. Tetapi di dalam keseluruhan bangsa Israel itu sendiri, tentu ada orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan ada orang yang hanya statusnya orang Israel saja, tetapi mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi perjalanan Israel di padang gurun ya memang bisa melambangkan terutama perjalanan umat Tuhan di dunia ini, atau perjalanan orang percaya mengarungi hidupnya di dunia ini. Tetapi tidak terlepas juga ada banyak aplikasi dan hal-hal yang bisa ditarik pelajaran bagi orang-orang yang belum percaya. Tipologi bahwa perjalanan Israel di padang gurun merupakan gambaran dari perjalanan kita di dunia ini dikukuhkan di dalam bagian-bagian firman Tuhan lain. Contohnya ada di dalam kitab Ibrani. Ya, coba kita buka dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ya. Ibrani pasalnya yang keempat, kalau kita lihat di situ ayatnya yang keempat misalnya, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Lalu ayat yang ke-8 kita baca, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Kita dapatkan penulis Ibrani berargumentasi bahwa sebagaimana orang Israel ingin masuk ke tempat perhentian, demikian juga kita hari ini menantikan masuknya ke dalam tempat perhentian. Tempat perhentian yang dibawa oleh Yosua di perjanjian lama adalah gambaran saja dari tempat perhentian yang sebenarnya. Oleh karena itu tempat perhentian itu tidak sempurna, tidak benar-benar merupakan suatu perhentian, tetapi hanya gambaran saja, saudara. Jadi coba kita lihat kembali lagi ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Ada banyak hal, ada 3 hal yang saya ajak kita lihat dari pasal 17 Keluaran ayat 1-7 ini. Yang pertama, mari kita perhatikan bahwa orang Israel mengalami kebutuhan jasmani yang wajar atau yang real, saudara. Kita membaca di sini mereka berjalan di padang gurun, mereka lewat dari padang gurun Sin, kemudian mereka sampai ke suatu tempat yang bernama Rafidim, dan di situ tidak ada air. Di situ tidak didapatkan air dan mereka mulai merasa haus. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang wajar. Mereka berada di padang gurun. Padang gurun bukanlah tempat yang penuh dengan air. Padang gurun bukanlah tempat yang banyak sungai, banyak kolam, banyak oasis, dan lain sebagainya. Tidak. Padang gurun adalah tempat yang penuh dengan kekurangan air. Saudara, orang Israel mengalami kebutuhan yang benar-benar mereka rasakan, dan mereka mengalami kebutuhan yang wajar. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa di dunia ini, di dunia yang adalah padang gurun kita yang sedang kita arungi ini, kita sebagai manusia juga mengalami kebutuhan-kebutuhan. Dan ini adalah hal yang wajar, saudara. Kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dunia yang telah Tuhan kutuk. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu. Dan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini ada banyak sekali hal yang menghimpit kita. Ada ketidaknyamanan, ada suatu struggle, suatu usaha untuk bertahan hidup, saudara. Dan seringkali kita mengalami banyak kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik kita butuh makan, kita butuh minum, dan manusia menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Kita ingin bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi makan kita, untuk memenuhi minum kita. Dan kalau itu sudah didapatkan, kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang lain, pakaian, nanti tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang dialami oleh setiap manusia.
Selain itu, manusia juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan emosional. Mereka butuh kebutuhan akan kasih sayang. Manusia butuh eh, persahabatan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia perlu rasa aman, sekuritas, bahwa tidak ada yang mengancam nyawanya, tidak ada yang mengancam kemapanannya. Ini semua juga adalah kebutuhan-kebutuhan yang wajar dan yang real. Saudara yang kasih Tuhan, orang Israel mengalami kebutuhan yang wajar, dan Tuhan tidak sama sekali mengutuk ya kebutuhan-kebutuhan itu. Tuhan tidak mengecilkan kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau Anda dan saya hari ini, mungkin Anda sedang merasakan suatu kebutuhan yang besar dalam hidup Anda. Anda mungkin sedang mengalami suatu krisis, sebagaimana dialami oleh orang Israel di sini, bahwa mereka tidak punya air minum. Anda mengalami kesulitan dalam hidup Anda mengalami suatu krisis. Ketahuilah bahwa itu adalah suatu kebutuhan, itu adalah suatu krisis yang benar-benar ada, dan yang mungkin saja terjadi dan wajar terjadi di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, saudara. Tapi saya mengajak kita melihat hal yang kedua dari Keluaran pasal 17 di sini. Bukan saja ada suatu kebutuhan yang wajar atau yang real, tetapi kemudian yang menyedihkan adalah adanya reaksi yang tidak wajar dari antara orang Israel. Saudara, adanya kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup kita, adanya kesulitan-kesulitan, adanya halangan-halangan, adanya krisis yang mungkin bisa menimpa kita, itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun juga orang Israel berjalan di padang gurun, tentu saja mereka akan menghadapi kekurangan air. Demikian juga kita yang berjalan di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kita akan menghadapi krisis, kesulitan, batu sandungan. Kita akan mengalami kebutuhan-kebutuhan, kita akan merasakan semua itu. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah hal-hal yang wajar. Tetapi saudara, yang membuat kita berbeda, yang menentukan sukses kita, yang menentukan orang seperti apakah kita, bukanlah krisis apa yang kita alami, bukanlah kebutuhan apa yang merongrong kita, bukanlah kesulitan apa yang menimpa kita. Bukan itu yang menentukan orang seperti apa kita. Tetapi yang menentukan orang seperti apa kita adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita bereaksi terhadap krisis, kebutuhan, kesulitan-kesulitan itu. Tuhan sengaja mengizinkan krisis itu, mungkin Tuhan sengaja mengizinkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tuhan sengaja mengizinkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, justru sebagai sarana untuk membangun kita, sebagai sarana untuk melihat bahwa kita ini terbuat dari apa. Bukan, sekali lagi, kebutuhan itu, krisis itu yang mendefinisikan diri kita, tetapi adalah bagaimana kita bereaksi. Dan orang Israel di sini kita melihat ternyata bereaksi dengan sangat buruk, saudara. Mereka memiliki reaksi yang sangat tidak wajar. Kita melihat di sini mereka mulai bertengkar satu dengan yang lain. Dikatakan di ayat 2, lalu mulailah mereka bertengkar. Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai datang dengan nada marah kepada Musa. Mereka bertengkar dengan dia. Mereka mungkin berargumentasi ini dan itu. Dan terlihat sekali mereka mencobai Tuhan, saudara. Mereka mencobai Tuhan, dan bahkan kalau kita baca di ayat-ayat tadi, mereka hendak melempari Musa dengan batu. Oh, sungguh menyedihkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang seharusnya mengenal Tuhan, oh, mereka bereaksi dengan cara yang demikian. Sungguh-sungguh menyedihkan. Apakah Anda pernah bereaksi seperti itu ketika ada krisis dalam hidup Anda? Apakah Anda pernah memiliki respon yang serupa dengan orang Israel ketika kesulitan menghampiri Anda? Mengapa orang Israel bertindak seperti itu? Mari kita analisa sedikit. Mari kita selidiki mengapa orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang telah Tuhan tebus ini, bisa bertindak seperti itu, saudara. Agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Ada 3 hal yang saya lihat mengakibatkan mereka bereaksi seperti itu. Yang pertama adalah mereka sama sekali tidak mengucap syukur. Mereka tidak memiliki rasa mengucap syukur. Saudara, ketika seseorang tidak mengucap syukur, maka segala sesuatu dalam hidup ini akan terasa lebih berat. Orang yang mengucap syukur, dia menghadapi suatu hari yang baru dengan suatu senyuman. Dia memiliki rasa sukacita dalam hatinya. Mengapa? Karena ada rasa syukur. Saudara, Anda perhatikan perbedaan antara seseorang yang dia tiba-tiba hari siangnya dia mendapat berita bahwa dia telah menang 10 juta. Oh, saudara,
maka dia akan melonjak dengan gembira. Mungkin hari itu dia akan tertawa, mungkin dia akan lepas hatinya dengan girang sekali. Hatinya penuh dengan luapan ucapan syukur. Dan mungkin orang akan melihat dia sebagai orang yang ceria. Mungkin ketika ada temannya yang sedikit salah terhadap dia, dia dengan lapang hati. Mungkin ketika ada kecelakaan kecil, ada air tumpah ke bajunya, mungkin dia merasa ini hal kecil. Berbeda saudara yang kasih Tuhan dengan orang yang sama misalnya, tetapi mungkin jalan hidupnya berbeda. Ketika misalnya dia tiba-tiba dia tahu dia menang 100 juta, saudara. Dia menang 100 juta, tetapi kemudian tiba-tiba dia tahu juga dia sudah senang dengan sedemikian rupa, dengan lebih hebat lagi, tapi tiba-tiba dia mendengar kabar lanjut lagi bahwa ternyata dari 100 juta itu dicuri orang 90 juta. Ya, dicuri orang 90 juta dan tinggal 10 juta. Oh, saudara. Maka di sini kita melihat orang itu bisa saja bukan lagi mengucap syukur, tapi dia mulai marah-marah, dia mulai hatinya penuh dengan amarah. Dia mulai mungkin hatinya bukan lagi mengingat bahwa dia masih memiliki 10 juta, namun dia merasa dia telah rugi 90 juta. Dan dengan demikian suasana hatinya tidak enak, dan dia moodnya jelek sekali, dan dia mulai marah-marah, dan apapun yang terjadi seolah-olah salah. Perbedaan, sama-sama orang mendapatkan 10 juta, tetapi perspektif mereka membedakan di antara mereka. Yang satu merasa sangat mengucap syukur bahwa tadinya dia tidak mendapat apa-apa, tiba-tiba dia mendapatkan 10 juta. Yang satunya lagi, dia tidak mengucap syukur walaupun dia sama-sama mendapat 10 juta, saudara. Tetapi tadinya dia berpikir dia seharusnya mendapatkan 100. Dia pikir seharusnya dia dapat lebih, sehingga yang 10 ini tidak dianggapnya. Dan ucapan syukur kepada yang 10 juta ini tidak dianggapnya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah seperti itu. Hidup Kristiani adalah seperti itu. Hidup sebagai manusia, orang percaya atau tidak percaya, adalah seperti itu. Bagaimanakah Anda menjalani hidup ini? Apakah dengan ucapan syukur ataukah tidak? Itu akan mendefinisikan cara pandang Anda. Itu akan mempengaruhi suasana hati Anda. Oleh karena itu Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, di situ dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan kalau kita tidak mengucap syukur, maka itu adalah seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Itu adalah tindakan tidak respect kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Ya, karena kalau kita tidak mengucap syukur, maka itu sama saja dengan kita berkata, Tuhan tidak cukup baik bagi saya. Masih ada yang kurang yang Tuhan seharusnya lakukan untuk saya yang tidak dia lakukan. Ketika kita tidak mengucap syukur, ketika kita bersungut-sungut, pada intinya kita menentang Tuhan. Kita bukan menentang manusia. Oh, mungkin hati kita meluap-luap amarah kita kepada pribadi A, kepada pribadi B, kepada pribadi C, yang mungkin kita kaitkan dengan malapetaka, dengan krisis, dengan kesulitan yang kita alami. Tetapi ketika kita berhenti mengucap syukur, maka sebenarnya urusan kita bukan hanya dengan manusia, tetapi kita telah menentang Tuhan. Itulah yang Musa katakan di sini. Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Katanya. Ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Musa, ya bukan Musa yang sebenarnya mereka serang, Tuhan yang mereka serang. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita ada mengucap syukur? Ya. Saudara, kalau kita lihat orang yang mengucap syukur, dia juga memiliki gaya bicara yang berbeda. Dia memiliki permintaan, cara meminta yang berbeda. Ketika orang yang mengucap syukur, ya, dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia memintanya dengan hati yang gembira, yang penuh dengan ucapan syukur, yang dengan suatu pandangan bahwa oh, kalau Tuhan berikan betapa luar biasa, kalau Tuhan tidak berikan, oh, itu juga tidak mengapa. Tapi saudara yang kasih, orang yang tidak mengucap syukur, mereka tidak datang dengan pandangan seperti itu. Mereka seolah-olah meminta hak mereka. Nah, disinilah letak perbedaannya. Mereka menganggap itu adalah hak mereka. Mereka tidak menganggap itu adalah kasih karunia Tuhan. Sama seperti orang yang mendapat 10 juta tadi, tapi berpikir bahwa mestinya dia dapat 100 juta. Maka tidak ada ucapan syukur. Intinya adalah, apakah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah kasih karunia? Ya, yang terkecil sekalipun. Nafas yang kita tarik tiap detik. Jantung yang bisa berdetak
satu lagi dan satu lagi dan satu lagi. Ada orang yang berkata bahwa sebenarnya jarak antara kematian dengan manusia itu hanyalah beberapa detik saja, saudara. Jantung Anda tidak berdetak beberapa detik saja, maka Anda lewat. Tetapi jantung kita adalah pompa yang luar biasa yang adalah ciptaan Tuhan. Ya, belum bisa manusia menciptakan pompa seperti itu. Saya punya sanyo di rumah, sudah berapa kali dia rusak hanya dalam 1 tahun saja. Tetapi jantung adalah pompa yang bekerja terus menerus. Dalam 1 menit dia memompa kira-kira 80 kali. Ya, dan dia melakukan itu terus, ya, tiap detik, ya, tiap menit, tiap jam, tiap hari, sampai bertahun-tahun. Dan pada saat dia tidak memompa lagi, itulah saatnya kita lewat. Saudara yang kasih Tuhan, adakah kita menganggap itu sebagai kasih karunia? Oh, bahkan saudara, segala kenyamanan kita, intinya segala sesuatu yang kita miliki di luar dari gerbang neraka, itu adalah kasih karunia. Kalau kita menuntut yang menjadi hak kita, maka Tuhan tidak salah kalau Tuhan memberikan kepada kita api neraka. Tuhan tidak salah, karena itu yang layak bagi kita. Tapi segala sesuatu lain daripada neraka adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Kita akan mengucap syukur. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan, kita tidak meminta dengan suatu paksaan, dengan suatu tuntutan, tapi kita meminta sebagai orang yang telah merasa begitu diberkati. Saudara, coba kita lihat di dalam pasal yang ke-17 dalam Keluaran ini. Di ayat yang kedua, orang Israel berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami minum. Anda bisa mendeteksi nada suara mereka. Anda bisa mendeteksi amarah mereka, bahwa ini bukan perkataan orang yang sedang mengucap syukur. Ini adalah orang yang sedang marah. Dia tidak mengucap syukur, tapi dia menuntut yang menurut dia adalah haknya. Ada reaksi yang tidak wajar karena kurang mengucap syukur. Saudara, hal yang kedua yang menyebabkan reaksi yang tidak wajar ini, selain mereka tidak mengucap syukur, adalah mereka yang kedua, mereka melupakan segala penyertaan Tuhan. Mereka melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. Bukankah mereka sudah pernah mengalami berbagai kesulitan sebelumnya? Bukankah mereka tadinya adalah budak dan mereka rindu untuk keluar dari Mesir karena mereka begitu terhimpit, begitu tertekan di Mesir? Bukankah mereka sempat terjepit di antara Laut Merah dengan pasukan Firaun yang hendak datang membinasakan mereka? Bukankah mereka pernah juga mengalami tidak adanya air, dan di daerah Mara di situ airnya pahit dan mereka tidak bisa minum? Bukankah mereka pernah tidak punya makanan dan mereka meminta kepada Tuhan? Bukankah Tuhan dengan mukjizat yang luar biasa setiap kali daripadanya menolong mereka, mengeluarkan mereka dari posisi mereka yang sudah terhimpit, yang sudah tidak ada lagi jalan, yang secara manusiawi mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun lagi. Tapi bukankah Tuhan telah dengan berbagai mukjizat yang luar biasa menolong mereka? Oh, sungguh mereka melupakan segala penyertaan Tuhan. Adakah dalam hati Anda dan saya sikap yang serupa? Sikap yang tidak mau mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi Anda dan saya? Sikap yang hanya memperhatikan apa yang terjadi saat ini? Hanya terbutakan oleh krisis, oleh kesulitan? Saudara, ini juga ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya tadi, yaitu hati yang tidak mengucap syukur. Ketika seseorang tidak mengucap syukur, maka kebaikan yang orang lain perbuat padanya tidak begitu dia hargai. Dia anggap itu sebagai haknya. Dia anggap itu sebagai sesuatu yang memang adalah kewajiban untuk dilakukan terhadap dirinya. Tetapi orang yang mengucap syukur, maka segala kebaikan yang dilakukan orang akan terpatri dalam ingatannya, dan dia akan selalu ingat akan kebaikan orang itu. Kita melihat di sini orang Israel, mereka bisa menghasilkan suatu sikap yang begitu tidak baiknya, suatu reaksi yang begitu tidak wajarnya, karena mereka melupakan penyertaan Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada alasan ketiga mengapa mereka bereaksi dengan sedemikian tidak wajarnya, dengan sedemikian buruknya. Nah, alasan yang ketiga itu adalah bahwa mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Mereka tidak percaya akan apa yang telah Tuhan janjikan bagi mereka. Kalaupun mereka tidak pernah mengalami semua mukjizat itu, kalaupun mereka tidak pernah melihat laut terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tengah tanah kering, toh mereka masih memiliki janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Toh mereka memiliki
sumpah dari Tuhan yang dikatakan dalam Ibrani bahwa karena dia tidak bisa bersumpah atas sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya, sehingga dia bersumpah atas dirinya sendiri. Mereka memiliki janji Tuhan bahwa Tuhan akan membimbing mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka mati kehausan di padang gurun. Mereka seharusnya tahu akan hal itu. Kalaupun mereka tidak pernah melihat semua mukjizat Tuhan, mereka seharusnya percaya akan janjinya. Mungkin Anda adalah orang Kristen baru. Mungkin Anda belum pernah memiliki berbagai pengalaman dengan Tuhan. Dan mungkin Anda sudah mengalami kesulitan. Tetapi saudara, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan telah berjanji. Di dalam keselamatan, Tuhan telah berjanji untuk beserta dengan kita. Dan kita bisa berpegang kepada janjinya. Oleh karena itu, janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita menyalahkan Tuhan. Tapi marilah kita ingat dan berpaut kepada janjinya. Karena ketika kita meragukan dia, itulah kita mencobai dia. Dan Tuhan tidak senang ketika manusia mencobai dia. Ketika manusia tidak percaya akan firman-Nya. Nah, coba kita lihat lagi dalam Keluaran pasal yang ke-17, saudara. Kita melihat di situ ada kebutuhan yang wajar, ada reaksi yang tidak wajar. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya? Ada pertolongan yang tidak layak diterima. Ada kebutuhan yang wajar, ada reaksi yang tidak wajar, dan ada pertolongan yang tidak layak untuk diterima. Walaupun ketegaran hati Israel, walaupun di tengah-tengah kemurtadan mereka, bisa kita bilang hampir-hampir pada kemurtadan mereka, di mana mereka hampir melontari Musa dengan batu, dan kemudian mungkin mereka akan pergi dengan kehendak mereka sendiri. Di tengah-tengah kebobrokan itu, Tuhan masih bermurah hati. Tuhan tidak membinasakan mereka begitu saja, tapi Tuhan bermurah hati. Dan kemurahan hati Tuhan ini bukan karena kehebatan Israel, mereka patut dihukum bahkan. Kemurahan Tuhan ini, saudara, adalah nomor satu untuk menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Nomor satu ini adalah untuk menolong Musa. Kita melihat bagaimana Musa mulai dihimpit oleh orang Israel dan mereka hampir melempari dia dengan batu, dan Musa telah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini, katanya. Mungkin saat itu kalau ada opsinya, Musa sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Dan dia berkata lagi, ya, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Dan ini adalah suatu fenomena yang sering kita observasi, di mana ketika manusia tidak suka dengan Tuhan, ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka ada masalah dengan Tuhan, maka yang sering menjadi sasaran adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang setia pada Tuhan. Yang sering menjadi sasaran adalah hamba-hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Mereka ini sering menjadi incaran. Oh, kasihan sekali saudara Musa di sini. Dan Musa dikatakan Alkitab adalah orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Ya, sungguh tidak ada orang yang selemah lembut dia. Sehingga walaupun sudah diperlakukan dengan sedemikian keras oleh orang Israel, dia tetap lemah lembut. Dia menjawab mereka dengan lemah lembut. Tuhan ingin menolong Musa. Jadi Tuhan melakukan kemurahan dan mukjizat ini bukan karena kehebatan Israel yang tidak percaya, tapi nomor satu demi hamba-hambanya yang percaya padanya. Nomor dua, dan yang lebih penting lagi, demi namanya sendiri, saudara. Demi namanya sendiri, demi kemuliaannya, dan juga untuk menjadi contoh bagi kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, ada pertolongan yang Tuhan berikan. Akhirnya Tuhan memberikan mereka air. Tuhan suruh Musa untuk pergi berjalan di depan, katanya, dan untuk membawa tongkatnya dan juga beberapa tua-tua Israel. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan berdiri di depan orang-orang Israel. Dia akan berdiri di depan orang-orang Israel di sana, katanya, di Gunung Horeb. Dan istilah Gunung Horeb di sini belum mengacu kepada gunungnya sendiri, karena Gunung Horeb sama dengan Gunung Sinai. Barulah nanti di dalam pasalnya yang ke-19 mereka sampai di Gunung Sinainya atau Gunung Horebnya itu sendiri. Istilah Gunung Horeb di sini mengacu kepada wilayah Horeb. Jadi ada wilayah yang cukup luas, jadi dekat dengan gunung itu ada sebuah batu lain yang menonjol, dan Tuhan kata, aku akan berdiri di sana dan aku akan bertemu dengan engkau dan dengan orang Israel. Dan rupanya Tuhan sudah memindahkan awan kemuliaannya, ya, awan Shekinah yang mengelilingi hadirat Tuhan itu telah Tuhan pindahkan, dan Tuhan berdiri di depan orang Israel. Mengapa? Karena di ayat yang ke-7 kita lihat di situ inti dari keraguan orang Israel, inti dari
apa yang disungutkan orang Israel, keraguan mereka di ayat 7, mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini yang mereka ingin tahu. Walaupun mereka sudah melihat segala mukjizat Tuhan, mereka masih bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dan Tuhan berkata kepada Musa, oke, silakan. Aku akan berdiri di depan sana. Aku akan bertemu dengan kalian. Bawa tongkatmu, bawa tua-tua Israel. Dan ketika Musa sampai di sana, Tuhan berkata, pukullah batu, ya, gunung batu di Horeb itu. Dan daripadanya akan keluar air. Dan ketika Musa memukulnya, benar, air keluar dari batu itu. Luar biasa sekali, saudara yang kasih Tuhan. Pertolongan dari Tuhan, pertolongan yang luar biasa, pertolongan yang tidak layak diterima. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang menarik dari hal ini, dari satu poin ini yang bisa kita selidiki. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan menyediakan solusi yang bukan hanya sesaat, tetapi solusi yang menetap. Orang Israel memiliki kebutuhan akan air, benar, dan Tuhan ingin memenuhi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan tidak segera menciptakan bertong-tong air. Tuhan tidak mengguyurkan kepada mereka berbuyung-buyung air. Tidak. Itu adalah solusi-solusi yang sementara, yang kalau mereka habis minum itu, entah berapa hari lagi mereka akan bersungut-sungut lagi. Tidak. Tuhan ingin memberikan kepada mereka solusi yang menetap. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk memukul gunung batu itu. Dan dari gunung batu itu keluar air yang memancar dengan derasnya, air yang memancar dengan limpahnya, sehingga itu menjadi aliran, bahkan menjadi sebuah sungai, saudara. Coba kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 100 yang ke-114. Mazmur 114 ayatnya yang ke-8, saudara. Saya bacakan untuk saudara Mazmur 114 ayatnya yang ke-8, atau dari ayat yang ke-7. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Tuhan membuat suatu mata air keluar dari gunung batu itu. Lebih jelas lagi kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-78. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Di sini firman Tuhan berbunyi, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Oh, air yang keluar bukan setitik, dua titik. Ini bukan seperti yang mungkin diibaratkan orang liberal, bahwa Musa memukul batu itu, lalu karena batu itu ada lumut-lumutnya jadi lembab, dan orang Israel bisa menempelkan lidah mereka di sana dan mengecap-ngecap, istilahnya kelembaban batu itu, mengecap-ngecap kandungan air yang ada dalam batu itu. Oh, jauh daripada itu. Firman Tuhan berkata, keluar air yang melimpah. Dan di sini dikatakan seperti dari samudera raya, airnya begitu melimpah, tidak ada habis-habisnya. Ayat 16, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dibuatnya air turun seperti sungai. Sungguh saking derasnya air itu mengalir, sehingga itu menjadi sebuah sungai di padang gurun itu. Dan sungai itu hebatnya lagi mengikuti pergerakan orang Israel. Orang Israel berkemah di mana, air itu akan mengikuti mereka. Mereka berjalan lagi, air itu mengikuti mereka. Ini adalah suatu sumber mata air yang tidak habis-habisnya. Dan terjawablah kebutuhan air mereka. Dan kita dapatkan ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4. 1 Korintus 10 ayat yang ke-3 dan yang ke-4 berbunyi, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan kita tafsirkan bahwa mengikuti mereka di sini bukan artinya batunya berpindah-pindah tempat dan punya kaki, saudara, tetapi air yang keluar dari batu itu bagikan sungai, dan sungai itu terus mengikuti orang Israel. Tetapi saudara, di dalam 1 Korintus 10 ini kita mendapatkan satu kebenaran juga. Dan ini hal yang kedua. Tadi yang pertama kita lihat, Tuhan tidak menyediakan solusi yang sesaat saja, tapi Tuhan menyediakan solusi yang menetap. Yang kedua, kita melihat bahwa solusi atau pertolongan dari Tuhan ini kepada orang Israel adalah gambaran dari keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap manusia. Tadi di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan batu karang itu adalah Kristus. Sungguh saudara, batu karang itu melambangkan tidak lain dan tidak bukan dari Yesus Kristus sendiri. Nah, Anda bisa membayangkan
Kristus yang waktu itu menampakkan diri dalam Shekinah glory, dalam awan Shekinah yang menampakkan diri kepada orang Israel. Dia berkata, Musa, bawa tongkatmu, bawa tua-tua Israel, dan pergilah ke depan di gunung batu itu. Aku akan berdiri di sana. Dan Tuhan Yesus Kristus berdiri di atas gunung batu itu, dan gunung batu yang melambangkan Kristus itu. Dan Tuhan sendiri ada di situ memang, berdiri di sana untuk bertemu dengan Musa. Sungguh dia adalah gunung batu kita. Dia adalah yang menyediakan air bagi kita. Dan sebagaimana kita lihat di pasal 16, Keluaran 16, bahwa dia melambangkan mana, atau mana melambangkan dia lebih tepatnya, di mana Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Demikian juga Yesus Kristus adalah air hidup. Dia adalah air hidup yang akan memberikan keselamatan bagi semua manusia. Coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-7. Kita melihat ayatnya yang ke-38 misalnya, atau dari ayat yang ke-37, Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dialah yang menyediakan air hidup bagi kita. Dialah batu karang kita. Dan sungguh dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menyebut Kristus sebagai batu karang. Coba kita lihat antara lain masih dalam Mazmur pasal yang ke-78 tadi, saudara. Mazmur 78 ayat yang ke-35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Sungguh Allah disebut di sini sebagai batu karang mereka. Dan dalam 1 Petrus pasal 2, dan bahkan dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus sendiri, mungkin tidak perlu Anda buka, tapi dalam 1 Petrus 2 ayat 6-8, Yesus disebut sebagai batu penjuru yang telah dibuang oleh para tukang bangunan. Juga di dalam Matius pasal 16 ayat 18, saudara. Matius 16 ayat 18, di situ ketika Yesus berkata tentang jemaat, dia berkata ketika Petrus baru saja mengakui dia sebagai Mesias. Anda masih ingat kisah itu, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapa aku? Kemudian dia ganti berbalik, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat yang ke-18-nya, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oh, orang-orang Katolik menafsirkan bahwa batu karang ini, batu karang di atas mana jemaat didirikan tidak lain adalah Petrus sendiri. Tapi saya katakan tidak, saudara. Tidak. Petrus dalam bahasa Yunani dari kata Petros, artinya batu kecil, batu kerikil. Tetapi di atas batu karang ini, Yesus berkata, Petra, saudara. Petra artinya batu karang, batu yang besar, batu yang kokoh, batu seperti yang dipukul oleh Musa, yang mengeluarkan air yang hidup, yang melambangkan Kristus. Di atas batu karang ini, di atas Kristus sendiri, dan di atas pengakuan bahwa Kristus adalah Mesias. Hubungannya apa Kristus dengan Petrus? Oh, hubungannya adalah Petrus adalah orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan di atas Kristus inilah, dan di atas pengakuan bahwa dia adalah Mesias dari orang-orang percaya, jemaat akan didirikan. Kristus adalah batu karang kita, dan air yang keluar dari batu karang itu adalah keselamatan bagi kita. Saudara, dan kita melihat betapa keselamatan itu Tuhan sediakan. Kita melihat pertolongan Tuhan adalah gambaran akan keselamatan bagi kita. Dan hal yang ketiga saja kita lihat, sebagaimana Tuhan juga tidak ingin hanya memenuhi kebutuhan yang sesaat saja dari orang Israel yang akan membuat mereka haus lagi, lapar lagi, tapi Tuhan ingin membuat suatu solusi yang menetap. Demikian juga bagi kita hari ini. Tuhan menyediakan segala keperluan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak ingin hanya sekedar memberi kita makan. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan saya roti langsung turun dari sorga? Kenapa Tuhan tidak membuatkan saya uang, tiba-tiba saya perlu uang hari ini? Saudara, Tuhan rindu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan kita dari yang paling mendasar dulu, dari yang paling kita perlukan, dan dengan prioritas yang benar. Kalau Tuhan memberikan kita hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan jasmani, temporal kita, memberikan kita uang langsung, memberikan kita makanan, minuman,
saudara, kita akan segera kehabisan uang itu, makanan akan segera dicerna dan kita lapar lagi. Tetapi Tuhan ingin agar kita justru mendapatkan sesuatu yang permanen, sesuatu yang seperti air itu yang mengalir terus-menerus. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara. Inilah yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara, gereja yang benar, gereja yang alkitabiah, menyadari bahwa misinya di dunia ini adalah untuk membawakan air hidup ini kepada manusia. Misi kita, misi saya, misi Anda juga kalau Anda adalah orang percaya. Dan misi gereja yang alkitabiah adalah membawa kabar keselamatan bagi manusia. Misi utama kita bukanlah untuk mengentaskan kemiskinan. Misi utama kita bukanlah untuk membawakan uang kepada orang. Oh saudara, gereja bisa saja berbuat amal, gereja bisa saja mendonasi kepada orang miskin, membantu ini dan itu. Tetapi kita tidak seperti yang dikatakan gereja liberal, gereja-gereja yang sudah kehilangan Injil yang benar, sehingga mereka mengajarkan Injil sosial, di mana mereka merasa seperti Ibu Teresa dan lain sebagainya yang bekerja di India lah. Saya katakan mereka memiliki visi amal yang oke, tapi saudara yang kasih Tuhan, mereka kehilangan inti dari pekerjaan Tuhan, bukan untuk membawakan keselamatan jasmani, bukan untuk membuat orang kenyang secara jasmani, tetapi untuk membuat orang kenyang secara rohani. Itu adalah misi utama. Kita membawakan air hidup, bukan air jasmani. Kita membawakan roti hidup, bukan roti jasmani. Sebagaimana dikatakan oleh Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Kita memiliki Injil itu. Saudara, kita melihat di sini. Oleh karena itu Tuhan ingin memberikan kita keselamatan, yaitu melalui percaya kepadanya, melalui iman kepadanya, orang bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kita semua manusia adalah orang berdosa, kita harus binasa, tetapi kita bisa diselamatkan melalui percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa kita. Ia di atas kayu salib, ia mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu analogi yang sangat indah masih dalam hubungannya dengan batu karang di padang gurun yang dipukul oleh Musa. Saudara, batu adalah suatu hal yang megah, suatu hal yang luar biasa, dan dengan sangat indah sekali menggambarkan Yesus Kristus yang adalah bagaikan batu yang tidak berubah, batu yang besar, batu perlindungan. Tetapi satu hal dari batu adalah batu tidak mengandung air mestinya, saudara. Batu tidak mengandung air, jadi ini adalah suatu mukjizat. Dan kalau Anda menjilat batu itu, menyedot batu itu, Anda tidak akan dapatkan air. Demikian juga Anda boleh mengagumi Yesus Kristus, tapi Anda tidak akan puas. Anda boleh mempelajari pengajaran-pengajarannya, tapi Anda tidak akan diselamatkan. Anda boleh menyebut-nyebut namanya, tapi Anda tidak akan mendapatkan kelahiran kembali itu. Musa diperintahkan untuk memukul batu itu, saudara. Memukul batu itu. Apa? Memukul batu itu adalah lambang dari penyaliban, penderitaan yang dialami oleh Yesus. Oleh karena itu setiap orang yang ingin mendapatkan air hidup itu tidak sekedar datang kepada batu itu untuk melihat-lihatnya, tidak sekedar menyebut-nyebut nama Yesus, tidak sekedar ada tahu tentang Yesus, mempelajari pengajaran Yesus, tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia perlu ikut ambil bagian di dalam batu yang telah dipukul itu, saudara. Batu itu perlu dipukul dulu. Dia perlu tahu tentang penyaliban, kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dia perlu tahu bahwa Yesus mati bagi dirinya. Ketika dia disalib, dia disalibkan, dia menanggung dosa dirinya dan diri seluruh dunia. Dan dia mau percaya kepada Yesus yang telah menanggung semua dosanya itu. Dia mau bertobat karena dia sadar bahwa dosa-dosanya lah yang telah menyebabkan dia disalibkan, Yesus disalibkan, dan dia mau percaya kepada Yesus itu. Itulah keselamatan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maukah Anda menerimanya? Saya melihat bahwa banyak orang yang masih haus, masih memerlukan air yang hidup itu. Kalau itu adalah Anda malam ini, saya ajak Anda untuk saat ini juga bertobat. Tahuilah bahwa Anda orang berdosa.
dosa-dosamu menyebabkan Yesus mati. Dia telah menanggung dosamu itu. Bertobatlah dan percayalah kepadanya. Maka engkau akan mendapatkan air yang tidak akan bisa diambil daripadamu. Tidak akan bisa. Dan air itu memuaskan segala-galanya. Saudara, bukan berarti saya berkata bahwa Tuhan tidak akan memenuhi kebutuhan fisik kita, kebutuhan-kebutuhan temporal kita. Tadi saya katakan di poin nomor 1 sekali, bahwa manusia ketika menjalani hidup ini mengalami kebutuhan-kebutuhan yang real, kesulitan-kesulitan, krisis-krisis yang menimpa yang benar-benar, saudara. Dan keselamatan tadi adalah sesuatu yang indah, dan keselamatan barulah permulaannya, saudara, adalah dasar yang tidak dapat digoyangkan. Dan ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus, disitulah Yesus, dan melalui Yesuslah Tuhan memenuhi segala kebutuhannya, memenuhi segala, membantu dia melalui semua krisisnya. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan segala keperluan kita. Tuhan peduli, dan Tuhan akan menjawab itu juga. Percayalah kepadanya, percayalah kepadanya. Hanya pastikan diri dulu bahwa Anda telah memiliki yang paling penting, yaitu keselamatan jiwa Anda. Mari kita kembali lagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah berbicara panjang lebar, dan kini kita akan lihat Keluaran pasal yang ke-17. Kita lihat ayatnya yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-8 sampai selesai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Episode berikutnya dalam perjalanan bangsa Israel ini sangat menarik, di mana ketika mereka baru saja mendapatkan kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan, intinya seolah-olah mereka baru saja diselamatkan, tiba-tiba mereka menghadapi peperangan yang dahsyat sekali. Dan kali ini ada suatu bangsa yang disebut sebagai Amalek berperang melawan orang Israel. Oh saudara, siapakah orang Amalek ini? Secara fisik kita tahu mereka adalah orang-orang yang sebenarnya masih ada saudara dengan orang Israel. Mereka adalah orang-orang Amalek, saudara. Dan orang-orang Amalek adalah keturunan Esau. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 36 ayat yang ke-12. Kejadian 36 ayat 12, di situ kita mendapatkan dalam silsilah Esau bahwa salah satu anaknya adalah Amalek. Kejadian 36 ayat yang ke-12 saya bacakan. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Jadi Amalek adalah keturunan Esau, cucunya. Jadi sebenarnya Amalek masih berhubungan saudara dengan orang Israel. Dan di dalam Alkitab, Esau, kalau Anda ingat Mutiara Kebenaran seri Kejadian, Esau menggambarkan bagi Yakub perjuangan dia melawan Esau bagaikan perjuangan orang percaya melawan kedagingan. Kalau Anda masih ingat dalam seri Mutiara Kebenaran di kitab Kejadian, kita melihat Yakub memiliki dua musuh yang dia selalu bergumul melawan mereka, yaitu yang pertama Laban dan yang kedua adalah Esau. Ya, Laban sebenarnya berada di luar dari keluarga Yakub, ya, masih keluarga jauh tapi di luar dari keluarga inti Yakub. Dan Laban melambangkan dunia ini, ya, dunia yang mencoba untuk menahan Yakub di tempatnya, dunia yang ingin mencoba membuat Yakub bekerja terus baginya. Dan Esau di lain sisi adalah satu keluarga dengan Yakub, bahkan darah dagingnya sendiri. Bahkan kalau Anda ingat, Yakub dan Esau adalah saudara kembar, saudara. Jadi Esau adalah kembaran Yakub.
Anda bayangkan, jadi Esau di sini melambangkan peperangan Yakub melawan kedagingan, ya, kedagingan dirinya sendiri. Dan sungguh orang Kristen, orang percaya, ketika dia diselamatkan, sebagaimana seperti orang Israel yang baru saja minum air kehidupan dari batu karang yang adalah gambaran dari Kristus, mereka diselamatkan, maka mereka bukan tanpa pertempuran, mereka harus bertempur melawan Amalek. Mereka harus bertempur melawan daging, saudara, yaitu sifat lama kita. Ketika kita percaya Yesus, kita diberikan natur yang baru, kita diberikan hati yang baru, kita diberikan posisi orang kudus, dan itu semua adalah hal yang luar biasa. Tetapi sifat lama kita belum hilang sama sekali. Sifat lama kita masih ada, dan sifat lama kita tidak suka, dan dia akan berperang dengan kita. Oleh karena itu kita perlu berperang dengannya juga, dan kita perlu memusnahkannya. Oleh karena itulah kita melihat di sini Amalek menyerang Israel, dan ketika kita percaya kepada Tuhan, sifat lama kita sesekali akan datang menyerang kita, sehingga kita digodanya untuk bertentangan dengan Tuhan. Dan seringkali kedagingan kita akan menyerang kita tanpa kita sadari, atau dengan cara membokong, saudara, dari belakang. Coba Anda buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke 25, Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Kalau kita baca di sini, saya bacakan sekilas saja. Atau ayat yang ke-18 dikatakan bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Jadi ini berbicara mengenai orang Amalek, ya. Di ayat 17 dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Mereka menghantam dari belakang, dan mereka menyerang orang-orang yang lemah. Benar, saudara, kedagingan kita menyerang kita. Bukan saat kita sedang berkobar-kobar pada Tuhan, bukan saat kita sedang giat-giatnya bagi Tuhan, tetapi saat kita lemah, lesu, ketika kita sedang merasa down, ketika kita mungkin sedang tidak kuat di dalam Tuhan. Dan saat itulah kedagingan kita akan berontak dan berkata, ayo kita ikut dengan sifat lama, kita menyenangkan daging ini. Kita melakukan apa yang enak bagi daging, tapi kita harus melawannya, kita harus berperang melawannya, saudara. Dan peperangan ini bukanlah peperangan yang bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Kita tidak bisa pokoknya saya harus, tetapi kita melihat peperangan ini harus dimenangkan dengan bantuan Tuhan. Dan kita melihat Yosua berperang melawan Amalek, tetapi peperangan tidak dimenangkan oleh Yosua. Peperangan dimenangkan melalui bantuan Tuhan. Musa di puncak bukit berdoa kepada Tuhan. Itulah yang mendatangkan kemenangan. Dan setiap kali tangan Musa diangkat dan dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, mereka menang. Yosua di bawah menang. Tapi setiap kali tangan Musa turun, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosua kalah. Demikian juga dalam peperangan melawan daging. Setiap kali kita mengandalkan diri kita sendiri, setiap kali tangan kita tidak kita secara alegoris kita angkat kepada Tuhan, istilahnya kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti kalah. Kita tidak kuat melawan kedagingan kita yang begitu menggerogoti kita. Kita perlu bantuan Tuhan. Dan ini adalah pertempuran yang dimenangkan dengan doa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan satu hal lagi, bahwa ketika ada orang-orang lain, orang-orang percaya lain yang menolong kita, maka kemenangan akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu orang Kristen perlu memiliki sahabat-sahabat Kristen. Mereka perlu berada dalam sebuah gereja yang alkitabiah, dan di mana ada saling mendoakan di situ. Yang satu menopang yang lain, seperti Harun dan Hur menopang tangan Musa. Oh, Musa sudah capek, ketika Musa tidak kuat, yang lain menopang dia. Bukankah itu hal yang indah, saudara? Bahwa ketika kita sebagai orang percaya, kita lemah, ada orang lain yang menopang kita, yang mendukung kita, yang mendoakan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Marilah kita menjadi penopang itu, pendukung itu bagi orang lain, supaya mereka bisa mendapat kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita melihat satu hal yang luar biasa di sini. Kedagingan, Amalek menyerang kita, dan Tuhan tidak ingin ada damai antara kita dengan kedagingan kita. Tuhan bilang perang terus, dan sampai turun-temurun. Ayat yang ke-16, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bahkan kalau kita baca nanti dalam sejarah Israel, Tuhan menyuruh untuk memusnahkan sama sekali orang Amalek. Dan benar, kedagingan kita tidak boleh kita berhenti beristirahat dari perang itu, tapi harus kita perangi terus sampai musnah, sampai suatu hari nanti kita masuk surga, dan sifat kita semuanya, karakter kita pun menjadi karakter yang kudus. Dan saudara, kita lihat di sini
uh, hal yang luar biasa. Dan satu hal yang ingin saya ajak kita lihat lagi, yaitu mengenai Yosua, saudara. Ini adalah perikop pertama, Keluaran pasal 17. Pertama kali kita mendengar nama Yosua ini disebutkan. Siapa dia? Rupanya dia adalah abdi Musa. Dan mulai dari sini kita melihat pribadi yang luar biasa nih, yang nantinya akan memimpin bangsa Israel setelah Musa mulai diperkenalkan. Dan dia diperkenalkan sebagai seorang muda yang berperang dengan gagah berani. Bagaimana Musa yang di atas puncak gunung mengangkat tangannya kecapean. Anda bisa bayangkan Yosua yang berperang di bawah dengan menggenggam pedang, ya, tang ting tung, dan Anda tahu bahwa orang yang berperang dan mengayunkan pedang mengeluarkan energi setiap ayunannya. Musa saja yang hanya mengangkat tangan sudah sampai capek karena panjangnya peperangan itu. Anda bayangkan orang yang berperang di bawah, tapi Yosua tetap terus berperang. Dan dia mulai menunjukkan diri sebagai orang yang setia di sini. Dan nama Yosua itu sendiri sebenarnya sama dengan nama Yesus, artinya Allah menyelamatkan, Yehova menyelamatkan. Dan kita melihat Yosua sebagai seorang yang bertarung demi Tuhan. Saya bukan berbicara mengenai pertarungan fisik di sini. Orang Kristen tidak mengambil pedang membunuh-bunuh orang, tapi pertarungan rohani, di mana kita berperang melawan dunia, melawan daging, melawan dosa. Dan kemenangan didapatkan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Di ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dalam bahasa aslinya Yehova Nisi, saudara. Tuhan panji-panjiku. Ketika kita berperang, ketika prajurit berperang pada zaman dulu, satu hal yang penting adalah panji, di mana panji memberitahu posisi pasukan. Panji memberikan semangat, karena di panji itulah terlihat nama atas mana atau simbol yang merupakan pegangan dari prajurit itu. Para prajurit di bawah mati menyerahkan nyawa mereka demi satu alasan. Dan alasan itu adalah panji itu. Panji itu melambangkan Tuhan mereka. Mereka rela mati bagi Tuhan mereka. Dan ketika mereka melihat panji itu, semangat mereka semakin meninggi. Dan Musa berkata, Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi. Apakah Tuhan panji Anda pada hari ini? Tuhan adalah kekuatan Anda, Tuhan adalah tempat Anda rally, saudara yang kasih Tuhan. Anda berkumpul untuk melakukan serangan terhadap musuh. Benar, Tuhanlah panji-panjiku, kata Musa. Baiklah Tuhan juga menjadi panji-panji kita. Dan kiranya renungan kita pada malam hari ini dalam mutiara kebenaran membawa berkat bagi Anda dan bisa menguatkan iman Anda. Saya berdoa demikian, dan saya Dr. Stephen Einstein Liao malam ini undur diri dulu dari harapan Anda. Selamat malam, Maranatha.